Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hitler 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di tengah-tengah hutan yang sangat lebat, terdapat sekelompok ibu-ibu buruh tani yang baru saja pulang dari bekerja. Dikarenakan hujan telah turun dengan sangat deras. Di saat itu, para ibu-ibu merasa kebingungan karena sungai yang biasanya mereka lewati nampak mengerikan. Di mana sebab hujan yang turun sangat deras mengakibatkan aliran sungai tersebut menjadi sangat deras dan airnya mencapai pinggang mereka. Akhirnya, para ibu-ibu tersebut nekat menyeberangi sungai tersebut karena khawatir dengan keadaan keluarga mereka yang ada di rumah. Alhasil, para ibu-ibu tersebut terseret aliran sungai yang sangat deras. Dan pada saat itu pun, tiada satu orang ibu-ibu pun yang selamat melewati sungai tersebut. Di sisi lain, di dalam kota, terlihat seluruh penduduk kota bersorak gembira menyambut kemenangan seorang menteri bernama Raja Vel. Raja Vel sangat senang sekali karena kampanye kali ini telah dimenangkan oleh dirinya, di mana Raja Vel akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan akan membina seluruh penduduk kota dengan baik. Di sebuah bar, seorang polisi bernama Sakti telah menyamar sebagai seorang biasa karena di malam itu ia mendapat tugas untuk menutup bar tersebut. Terlihat Sakti telah menikmati suasana tersebut dengan sangat bahagia karena ia sangat pusing dalam menghadapi beberapa kasus yang sulit dipecahkan. Dan setelah itu, Sakti pun memerintah semua orang yang berada di bar tersebut untuk segera pulang. Karena jika mereka melanggarnya, maka Sakti tidak akan segan untuk menutup bar tersebut. That's it. See you. Di samping itu, Sakti adalah polisi andalan di kantornya, di mana Sakti telah dipasrai sebuah misi untuk menangkap 3 orang mafia yang telah melakukan perampokan serta pembunuhan di kota tersebut. Di pagi harinya, seorang wanita pekerja keras bernama Sarah sedang berburu-buru untuk menaiki sebuah kereta. Di saat itu Sarah telah bangun kesiangan yang kemudian membuatnya terlambat untuk datang ke kantornya. Tiba-tiba saja Sarah tidak sengaja menabrak seorang pria tampan bernama Salpa yang sedang menuruni tangga. Seketika Salpa terguling-guling hingga mendapati luka di bagian dahinya. Salpa kemudian mengejar Sarah untuk meminta bertanggungjawabannya. Sementara itu, Sarah dan temannya telah bersembunyi di balik orang-orang yang berada di dalam kereta tersebut karena Sarah tidak ingin terlibat dengan seorang yang tidak ingin dikenalnya. Yang akhirnya, Sarah dan temannya pun berhasil turun dari keretanya dengan aman tanpa diketahui oleh Salpa, lalu bergegas pergi menuju ke kantor. Sayangnya, pada saat itu Sarah telah dimarahi oleh manajer kantornya karena Sarah selalu saja terlambat sehingga membuat penurunan pada perusahaannya. Dan setelah itu manajernya memutuskan untuk memecat Sarah yang tidak bekerja dengan sangat baik. Di samping itu, polisi Sakti dan rekannya pergi mendatangi kediaman ketiga mafia yang diduga telah meresahkan orang-orang kota. Di saat itu, Sakti telah mendapatkan kabar dari para istri yang mengatakan bahwa suami mereka telah meninggal 1 hari yang lalu, di mana mereka juga telah mengadukan kasus kematian para suami mereka ke kantor polisi. Namun sampai saat ini, para istri tidak mendapatkan hasil laporan dari kepolisian mengenai penyelidikan atas kematian ketiga mafia tersebut. Akhirnya, Sakti hanya mengambil gambar ketiga mafia tersebut yang telah berfoto dengan para menteri Rajeval. Yang kemudian Sakti langsung berpikiran bahwa kematian ketiga mafia tersebut ada hubungannya dengan menteri Rajeval. Setelah itu, Sakti dan rekannya mendatangi tempat yang biasa disinggahi menteri Rajeval, di mana Sakti ingin menginterogasi Rajeval mengenai ketiga mafia tersebut yang mungkin saja Rajeval mengetahui semua tentang kematian mereka. Di saat itu, Sakti melihat beberapa anak buah Rajeval yang sedang menghitung uang gelap yang telah dibungkus dengan rapi. Yang kemudian uang-uang tersebut akan dikirimkan beberapa kota sebagai penyuapan agar suara yang dihasilkan oleh Rajeval sangat banyak. Sementara itu, di sisi lain, Sakti telah dilarang oleh komandannya sendiri agar tidak usah menginterogasi Rajeval.
Dan kemudian Sakti hanya bisa bertemu dengan adiknya yaitu Nalatambi. Yang pada saat itu Nalatambi nampak sombong sekali karena Sakti telah dilarang oleh komandannya karena Sakti ingin bertingkah semaunya sendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nalatambi kemudian mengatakan bahwa ketiga orang tersebut telah tewas di saat di dalam kereta, di mana mereka sedang dalam perjalanan ingin mengirimkan 3 kardus yang berisikan uang untuk diberikan ke beberapa desa. Dan sialnya lagi, uang-uang tersebut telah hilang diambil seseorang yang sampai saat ini belum diketahui. Sehingga membuat Raja Vel saat ini menjadi rugi besar dan kini sedang melakukan penyelidikan mengenai seorang yang telah berani mengambil uang-uangnya tersebut. காசு கொடுத்தாதான் ஓட்டு விழும். Di sisi lain, Sarah telah berkeliling kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang cocok untuk dengannya. Sayangnya pada saat itu Sarah tidak mendapatkan pekerjaan satupun, melainkan malah mendapatkan hinaan dari beberapa manajer kantoran, yang kemudian membuat Sarah semakin frustasi dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat. Di samping itu, Sarah telah dihampiri oleh Selpa yang ingin membayar laptop yang telah ia beli. Di saat itu, Selpa mengucapkan terima kasih kepada Sarah yang telah memberikan harga laptop yang sangat murah. Seketika Selpa baru menyadari bahwa Sarah telah mendapatkan sebuah masalah yang membuatnya bersedih. Selpa kemudian menawarkan diri bahwa ia akan membuatnya menjadi tenang. Sontak Sarah pun dengan tenang meminta kepada Selpa untuk mengajaknya ke sebuah bar, di mana ia akan minum banyak anggur merah untuk menenangkan pikirannya yang sangat membingungkan. Yang akhirnya Selpa mengikuti permintaan Sarah agar Sarah bisa tenang kembali. Di saat itu Sarah telah menghabiskan banyak sekali anggur merah yang kemudian membuatnya mabuk. Sementara pada saat itu Selpa mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung sekali setelah bertemu dengan Sarah yang melihat wajahnya. Yang kemudian Selpa pun memberikan sebuah bunga kepada Sarah dan mengatakan cintanya bahwa sebenarnya wanita yang dianggap sebagai pacarnya adalah Sarah. Sontak Sarah yang sedang mabuk merasa senang karena Selpa ternyata memiliki perasaan lain terhadapnya. Yang akhirnya Sarah juga menerima cintanya Selpa dengan tulus tanpa memandang apapun. Di saat mereka berdua hendak pulang ke rumah, seketika Selpa menghadang sebuah mobil yang merupakan anak buah Raja Vel. Dikarenakan mereka telah berani mengganggu Sarah di saat Selpa pergi menemui temannya ketika di bar. Selpa kemudian menghabisi mereka semua dengan sangat brutal, di mana Selpa akan menghabisi siapapun yang berani mengganggu dirinya, terutama orang yang tersayangnya. Hingga akhirnya Selpa dan Sarah pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Karena hari itu sudah larut malam dan Sarah pun pasti sudah dicari oleh bibinya. Di samping itu, terlihat Sakti dan rekan polisinya telah mendatangi stasiun kereta api untuk mengecek kamera CCTV, di mana Sakti mencari pelaku yang telah membawa uang-uang gelap milik Raja Vel yang telah dicuri seseorang. Yang pada saat itu, Sakti tidak menemukan satu orang pun yang mencurigakan dalam stasiun tersebut. Sakti kemudian beranggapan bahwa perkataan anak buah Raja Vel mungkin saja bohong. Sir, hotel parklo shootout. Di malam itu, Sakti mendatangi sebuah hotel setelah mendapatkan sebuah laporan yang telah mengatakan bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan, di mana salah satu orang mafia yang diutus oleh Raja Vel telah tewas terbunuh sementara uang gelap yang dibawanya juga ikut hilang. Sakti kemudian mengecek rekaman CCTV hotel tersebut dan mendapati seorang pria yang datang sendiri lalu membunuh mafia tersebut. Namun sialnya, kamera tersebut nampak kabur karena sebelumnya seorang karyawan membersihkan hotel telah menggelapkan kamera tersebut menggunakan kain pel, yang kemudian membuat tangkapan dari kamera tersebut menjadi kabur dan pelaku yang tertangkap di kamera tersebut tidak terlihat sangat jelas. Keesokan harinya, Sarah yang sudah berdandan sangat cantik telah mengajak Selpa untuk mengobrol 4 mata, di mana Sarah tiba-tiba memarahi Selpa yang di malam itu telah memberikannya minuman sangat banyak sehingga membuatnya sangat mabuk. Selain itu juga Sarah tidak suka di mana Selpa telah menyatakan perasaan cintanya di saat Sarah sedang mabuk. Sarah kemudian meminta kepada Selpa agar tidak mengganggunya lagi karena ia tidak ingin berpacaran dengan pria miskin dan cupu seperti Selpa. Dan setelah itu Sarah pun langsung pergi di hadapan Selpa karena tidak ingin melihat wajahnya lagi yang selalu membuatnya sial. Take care. Bye. Sementara Selpa hanya bisa menerima itu semua dan memahami Sarah yang merupakan wanita matre. Di samping itu, Sarah yang sedang galau seketika melihat Selpa yang sedang pergi ke sebuah klinik yang terdapat anak-anak. Di sana, Selpa dan teman-temannya telah berpakaian seperti badut, di mana mereka ingin menghibur semua anak-anak yang menjadi pasien di klinik tersebut. Dikarenakan Selpa dan teman-temannya merasa kasihan terhadap anak-anak di sana yang sangat menderita sangat parah. Sarah kemudian berharap bahwa Selpa akan menerima minta maafnya
karena Sarah sudah sangat bersalah sekali sebab sudah mengatakan yang tidak-tidak. Beberapa hari kemudian, terlihat Sarah hendak pergi mencari sebuah pekerjaan dengan berpakaian sangat rapi. Di saat itu, Sarah tidak sengaja bertemu dengan Selpa yang ingin mengendarai kereta yang menuju tempat pekerjaannya. Seketika Sarah meminta maaf kepada Selpa, lalu menarik kembali kata-kata yang telah membuat Selpa sakit hati. Sedangkan Selpa yang mendengarkannya pun merasa bahagia, kemudian meminta kepada Sarah untuk mengatakan sejujurnya bahwa ia menerima cintanya atau tidak. Namun Sarah yang masih merasa malu tidak mengungkapkannya sama sekali, melainkan ia malah mengajak Selpa bermain kejar-kejaran di dalam kereta tersebut, di mana Sarah sembari mengungkapkan perasaannya terhadap Selpa. Sedangkan di satu sisi, polisi Sakti dan beberapa rekan timnya berencana ingin menangkap pencuri yang selalu menjarah uang milik Menteri Rajapal. Dan kini Sakti beserta rekan-rekannya ingin memantau anak buah Rajapal dari kejauhan. Dan setelah itu, kereta pun berangkat, di mana Sakti dan rekan-rekannya menikmati perjalanan tersebut sembari memantau orang-orang di sana. Dan tak lama kemudian, terjadilah sebuah kegaduhan yang telah melibatkan anak buah Rajapal. Sakti dan rekannya kemudian berusaha mendekati kegaduhan tersebut, tetapi telah dihalangi oleh orang-orang yang asik menonton kegaduhan tersebut. Alhasil, semua anak buah Rajapal pun babak belur, sementara uang-uang yang mereka bawa telah hilang tanpa tersisa sama sekali. Seketika Sakti dan rekan-rekannya langsung bergegas mencari para pelaku yang telah mencuri uang tersebut. Go and find them. Go. Namun tiba-tiba, salah satu anak buah Rajapal malah menembak Selpa yang sedang bermesraan dengan Sarah di dalam kereta tersebut. Hingga akhirnya Selpa pun langsung dilarikan di rumah sakit untuk merawat lukanya Selpa yang sangat serius. Setelah itu, Sakti pergi menemui Rajapal, lalu menjelaskan semuanya bahwa rencananya telah gagal. Sontak Rajapal pun langsung mengamuk karena ia telah kehilangan uang yang sangat banyak sekali. Rajapal pun kemudian meminta kepada Sakti untuk bertanggung jawab dan menemukan pelaku segera mungkin. Karena jikalau tidak, Rajapal akan selalu kerampokan yang kemudian membuatnya bangkrut dan jatuh miskin. Sakti seketika menarik salah satu anak buah Rajapal yang hampir saja menembaknya yang malah mengenai Selpa. Sakti kemudian memukulinya dan meminta anak buah Rajapal untuk menjelaskannya. Akhirnya anak buah Rajapal pun mengaku bahwa ia menembak Selpa karena pelaku sebenarnya yang selalu menjarah uang-uang tersebut. Sontak Sakti merasa tidak percaya dengan perkataan anak buah Rajapal, dan kemudian Sakti berencana ingin menyelidiki Selpa yang telah menjadi tersangka. Di samping itu, Sakti beserta semua anggota kepolisian telah memutar rekaman kamera CCTV ketika berada di dalam stasiun. Di saat itu, Sakti tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan Selpa yang telah dituduh sebagai tersangka. Melainkan, Sakti memperhatikan sekelompok orang desa yang terdiri dari orang tua, suami istri, dan anak-anak muda. Di mana pada saat itu mereka telah tertangkap basah membawa kotak-kotak yang berisikan uang. Sakti kemudian berasumsi bahwa kemungkinan besar Selpa juga termasuk dari kelompok orang-orang desa. Dan pada saat itu pun, Sakti berencana ingin memantau Selpa setiap hari, lalu menjebaknya dalam perangkap yang nantinya akan membuktikan bahwa Selpa juga menjadi pelakunya. Di sisi lain, orang-orang desa nampak telah mendapatkan uang yang sangat banyak sekali. Di malam itu, orang-orang desa mengumpulkan semua uang yang telah didapatkannya, di mana mereka berencana ingin kembali ke desa karena saat ini kejahatan mereka telah diketahui oleh para polisi. Orang desa juga telah memberhentikan aksi kejahatan tersebut karena sudah mendapatkan uang yang sangat cukup banyak. Di mana mereka semua tidak memiliki sepeser pun uang yang kemudian mengharuskan mereka untuk melakukan penjarahan di kota. Dan setelah itu semua, orang desa di malam itu bergegas pergi kembali ke desa agar tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Keesokan harinya, Sakti dan rekan-rekannya memantau Selpa dengan mengandalkan salah satu temannya. Yang pada saat itu, Sakti telah meletakkan sebuah kamera di dalam kamarnya. Karena Sakti sangat yakin sekali karena Selpa telah menjadi pelakunya. Yang kemudian temannya Selpa pun mengacak-acak semua pakaian serta tas milik Selpa untuk menemukan barang-barang yang menunjukkan bahwa Selpa telah menyimpan sebuah pistol. Namun usaha pencariannya itu tidak menemukan apapun, melainkan temannya itu telah dimarahi habis-habisan oleh Selpa. Karena barang-barangnya telah diacak-acak oleh temannya. Sepulangnya Selpa bekerja, Selpa mendatangi kediaman Sarah lalu mengungkapkan semuanya kepada bibinya Sarah, di mana Selpa berencana ingin menikahi Sarah segera mungkin karena Selpa sudah menemukan seorang pasangan hidup yang cocok yang akan selalu membina rumah tangganya dengan sangat baik. Awalnya bibinya Sarah agak ragu karena ia baru saja mengenal Selpa dan belum mengetahui asal-usul Selpa.
Hingga pada akhirnya bibinya Sarah pun memutuskan untuk menyetujui pernikahan mereka berdua. Sementara Selpa merasa sangat senang karena sebentar lagi dirinya akan menikah dengan Sarah. Di sisi lain, Sakti telah memerintah beberapa rekannya untuk mencari sebuah informasi mengenai Selpa dan Sarah. Di samping itu, Sarah dan Selpa pergi ke toko pakaian untuk membeli baju pernikahan mereka. Di sana, seorang pria utusan Sakti telah memantau mereka dari kejauhan, di mana mereka berencana ingin menangkap Selpa yang polos dari kejaran para polisi. Seketika Selpa pun marah karena pria tersebut telah memotret Sarah yang sedang mencoba-coba pakaian. Selpa kemudian menghajar pria tersebut karena merasa tidak nyaman. Namun pada saat itu pria tersebut telah memanggil teman-temannya yang kemudian mengejar Selpa. I want to talk to you. Sementara Sarah telah diajak Sakti ke suatu tempat, di mana Sakti seketika mengatakan bahwa Selpa adalah pencuri sekaligus pembunuh. Sakti juga mengatakan bahwa ayahnya meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan Selpa yang telah membunuhnya. Karena Selpa memiliki dendam tersembunyi terhadap ayahnya yang tidak memenuhi keinginannya pada waktu itu. Sontak Sarah pun merasa tidak menyangka bahwa kekasihnya sendiri yang telah menjadi pembunuh ayahnya. Di samping itu, Sakti menyarankan Sarah untuk bertingkah biasa saja, lalu merayu Selpa untuk mengatakan semuanya tentang kematian ayahnya dan penjarahan yang telah ia lakukan. Sementara itu, di satu sisi, Raja Paul nampak marah karena para pendukungnya sangat sedikit. Karena disebabkan uang-uang yang seharusnya dibagi-bagikan malah hilang terjarah oleh para pencuri. Raja Paul kemudian memerintahkan adiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ia telah mengandalkan Sakti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Raja Paul juga mengancam adiknya agar tidak usah kembali ke rumahnya jikalau tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Di malam harinya, Sarah mendatangi kediaman Selpa dengan niatan ingin mengajaknya untuk bermain. Di samping itu, Sarah telah dibekali Sakti sebuah alat yang dapat mendengarkan percakapan mereka yang disangkutkan penjepit di rambutnya. Sarah kemudian menggoda Selpa dengan rayuan mautnya agar Selpa mau mengatakan semuanya. Namun tiba-tiba saja alat pendengarannya terjatuh tepat di hadapan Selpa yang ternyata sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Selpa kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengatakan semuanya kepada Sarah, asalkan Sarah ingin berdua dengannya untuk selamanya. Namun tiba-tiba saja anak buah Raja Paul datang lalu menangkap Sarah secara tiba-tiba. Sementara di satu sisi, Sakti telah menangkap Selpa yang kemudian mereka bawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Sesampainya Sakti di kantor polisi, Sakti kemudian memaksa Selpa untuk mengungkapkan semuanya. Dan jikalau Selpa tidak ingin mengatakannya, maka Sarah akan dalam bahaya. Akhirnya Selpa pun mengungkapkannya bahwa dirinya dengan orang-orang desa lah yang telah melakukan penjarahan, di mana dirinya dan orang-orang desa awal-awal mendekati semua anak buah Raja Paul yang membawa uang-uang tersebut, yang kemudian Selpa menghabisi semuanya hingga babak belur dan pingsan, dan kemudian membawa semua uang-uang tersebut ke markas persembunyian mereka. Selpa kemudian meminta kepada Sakti untuk melepaskan Sarah yang tidak bersalah. Setelah itu, Sakti pun membawa Selpa ke hadapan Raja Paul, yang pada saat itu Selpa dihajar habis-habisan lalu memaksanya untuk mengakui semuanya. Selpa kemudian mengatakan bahwa dirinya berasal dari pedesaan yang sangat jauh dari perkotaan. Di desa tersebut sangat susah sekali untuk mendapatkan uang dan hanya mengandalkan perkebunan serta pertanian saja. Sementara itu, Selpa dan penduduk lainnya telah mendapat sebuah musibah di mana para ibu-ibu di sana telah tewas akibat terseret arus sungai yang sangat deras sekali, yang kemudian membuat semua orang-orang desa menjadi frustasi lalu memutuskan untuk pergi ke kota. Dan sesampainya di sana, mereka telah mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Sarah yang merupakan pengacara, di mana Selpa meminta agar ayahnya Sarah dapat memberitahu kepada Raja Paul supaya bisa membuatkan jembatan di sungainya. Namun pada saat itu, ayahnya Sarah dan Raja Paul malah berkonflik yang kemudian membuat ayahnya Sarah terbakar emosi, lalu memarahi Selpa dan yang lainnya. Hingga pada akhirnya Selpa pun kesal lalu membunuh ayahnya Sarah dengan menabraknya dengan mobil, karena pada saat itu tidak menghargai perjuangan warga desa. Sementara di satu sisi, Selpa merasa kasihan terhadap Sarah yang menangis hingga frustasi setelah kematian ayahnya, yang kemudian Selpa berniatan ingin menikahi sebagai rasa tanggung jawab karena dirinya telah membunuh ayahnya. Setelah itu, Raja Paul mendengar semua ungkapan yang diberikan oleh Selpa,
Raja Pal pun kemudian memerintah semua anak buahnya untuk menghabisi Selpa pada malam itu juga. Namun tiba-tiba saja sekelompok pasukan kepolisian telah menggerebek tempat tersebut lalu menembaki semua orang yang berada di sana, di mana kepolisian sudah tidak menerima suapan dari Raja Pal yang telah melakukan pencucian uang. Sementara itu Selpa berusaha kabur dari tempat tersebut, namun dirinya malah baku hantam dengan adiknya Raja Pal. Namun tak lama kemudian Sakti tiba di tempat tersebut karena ingin menangkap Selpa. Sayangnya Selpa berhasil kabur sedangkan Sakti malah terkena tembak yang diluncurkan oleh adiknya Raja Pal, yang kemudian membuat Sakti dan semua orang yang berada di sana terkapar dan menerima luka yang tembak yang cukup serius. Beberapa hari kemudian pemilu akhirnya berakhir, di mana telah dimenangkan oleh Aradan yang menjadi pemenang pemilu kali ini. Karena Raja Pal telah tewas dan telah menjadi tersangka dalam kasus penggelapan uang serta penyuapan, yang kemudian Aradan berencana ingin membantu mewujudkan keinginan Selpa, di mana sebelumnya Aradan telah bersekongkol dengan Selpa, yang pada saat itu Aradanlah yang telah memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan seperti persenjataan, dan kini Aradan sangat senang sekali karena impiannya menjadi seorang menteri akhirnya terwujud juga berkat bantuan Selpa. Di sisi lain, terlihat Sakti sudah membaik dan telah mendatangi kampung halaman yang telah menjadi tempat tinggal Selpa. Dan kini Sakti tidak lagi mempermasalahkan itu semua karena Raja Pal telah tiada. Dan seketika Sakti terkejut setelah melihat di desa tersebut telah dibangun sebuah jembatan yang sangat indah, di mana Selpa yang telah menjadi kepala konstruksi dan telah mengarahkan semua orang desanya untuk membantu dalam pembangunan desa tersebut. அதை வச்சு நீ 4 பேரை சுட்டுக் கொண்டிருக்க. Selpa telah menggunakan semua uang hasil jarahannya untuk membangun jembatan tersebut sebagai jalan transportasi mereka. Hingga pada akhirnya Selpa dan penduduk kampungnya hidup bahagia untuk selamanya. Dan film pun selesai.